Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi secara online ya, karena masih masa pandemi, jadi kita belajarnya di rumah aja. Kita belajar kimia masih bersama Bunda Anitya Santri ya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia ya, materi kelas 10. Hukum-hukum dasar kimia yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama itu hukum kekekalan massa yang digagas oleh Lavoisier. Selanjutnya hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Proust. Yang ketiga hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh Dalton. Yang keempat hukum perbandingan volume dicetuskan oleh Gay-Lussac. Dan yang terakhir itu ada hukum Avogadro ya, penemunya Avogadro sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa ini bunyinya adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi massa zat sebelum reaksi dengan massa zat sesudah reaksi itu sama. Itu adalah bunyi hukum kekekalan massa. Contoh reaksinya di sini adalah reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen untuk menghasilkan gas air atau uap air. Air berbentuk gas. Nah, di sini massa hidrogen yang direaksikan bisa kita lihat ya beberapa percobaan yang dilakukan. Ketika massa hidrogen yang direaksikan sebanyak 1 gram, massa oksigen yang direaksikan sebanyak 8 gram, maka akan terbentuk massa air sebanyak 9 gram. Begitu juga ketika massa hidrogen direaksikan sebanyak 1,5 gram. Massa oksigennya sebanyak 12 gram, massa air yang terbentuk 13 gram. Jadi dari 4 kondisi itu, 4 jenis percobaan yang dilakukan, bisa kita lihat pada tabel itu bahwa massa air yang terbentuk adalah hasil penjumlahan dari massa bahan-bahan penyusunnya, yaitu H2 dan O2. Jadi total massa yang senyawa yang ada di ruas kiri itu sama dengan total massa senyawa yang ada di ruas kanan. Jadi apa kelemahan dari hukum kekekalan massa ini? Kelemahannya yaitu kita tidak bisa membedakan apakah massa setelah reaksi itu semuanya berupa produk atau ada juga yang termasuk zat sisa. Jadi ketika diukur, ditimbang massanya sama ya, massa bahan-bahan yang dimasukkan dengan akhir reaksinya, tapi kita tidak tahu apakah akhir reaksi itu dia semuanya berbentuk produk atau ada yang zat sisanya. Jadi itu kelemahan hukum kekekalan massa. Selanjutnya kita bahas hukum dasar kimia yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa itu selalu tetap. Ya, dalam setiap senyawa perbandingan massa unsur-unsurnya selalu tetap. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita lihat pada penguraian air. Air rumus kimianya H2O ya, nomor atomnya AR-nya, ARH massa atomnya. Massa atom H itu adalah 1. Pada senyawa H2O ada 2 hidrogen ya, H2 indeksnya 2. Selanjutnya 2 ARH itu berbanding 1 ARO. Jadi oksigennya 1. Nah, jadi 2 dikali 1, ARH itu kan 1, sedangkan ARO itu 16. Jadi 2 dibanding 16. Nah, hidrogen banding oksigen itu 1 banding 8. Jadi pada penguraian amonia, jadi dia itu sesuai 1 banding 8, dia selalu tetap ya pada penguraian air. Selanjutnya penguraian amonia atau NH3, HRN-nya itu adalah 14, ada 1 atom N pada amonia, dan ARH itu adalah 1, ada 3 atom hidrogen pada amonia. Jadi 14 banding 1, nitrogen 14 banding hidrogennya 3.
Ya, nitrogen banding hidrogen 14:3. Jadi kita lihat di sini perbandingannya itu selalu tetap. Nah, pada tabel ini yang kita bahas yaitu penguraian air tadi. Perbandingan hidrogen dengan oksigen adalah 1:8. Kita lihat ketika hidrogen direaksikan sebanyak 1 gram, oksigen sebanyak 8 gram, uap air yang terbentuk sebanyak 9 gram. Nah, tadi tidak ada gas sisanya, tidak ada uap air yang bersisa. Dia semua terbentuk menjadi uap air, tidak ada gas yang tersisa ya, tidak ada gas oksigen atau hidrogen yang tersisa. Reaksinya masih sama seperti tadi ya, H2 ditambah O2. Selanjutnya ketika direaksikan hidrogen 1 gram dan oksigen 10 gram, yang terbentuk itu uap airnya 9 gram. Tapi sesuai hukum perbandingan massa tadi, bahwa semua totalnya itu harus sama, 1 ditambah 10 yaitu 11. Sedangkan uap air yang terbentuk adalah 9. Jadi 2 lagi apa? 2 lagi itu adalah gas sisa. Apa yang bersisa? Oksigen. Karena kan oksigen yang dipakai di situ 8 gram sesuai perbandingan yang di atas tadi 1:8. Sedangkan yang disediakan 10, berarti bersisa 2 gram oksigen. Selanjutnya direaksikan 2 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen. Itu pada tabel dia percobaan yang ketiga. 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, maka akan terbentuk uap air sebanyak 9 gram, yaitu 1:8. Hidrogennya 1, oksigennya 8. Nah, sisa hidrogen tadi kan dia dikasih 2 gram, jadi bersisa 1 gram. Maka itu adalah gas sisa, tetap yang terbentuk dia 10 gram. 9 gram uap air, 1 gram hidrogen, gas hidrogen yang bersisa. Nah, selanjutnya ketika direaksikan, kita lihat dulu yang terakhir ya, percobaan yang terakhir. 3 gram hidrogen itu direaksikan dengan 18 gram oksigen. Jadi ini perbandingannya tetap, yaitu 1:8 ya. 1:8, 1 hidrogen dan 8 oksigen. Jadi yang terbentuk adalah 18 gram. Dari mana? Perbandingannya harus ikut 1:8. Jadi mendekati dia, hidrogen yang dipakai 2 gram, maka oksigen yang dipakai 16 gram. Kalau hidrogen yang dipakai 3 gram, maka oksigen yang dibutuhkan itu 24 gram. Jadi nggak cukup, berarti hidrogen yang dipakai 2 gram, bersisa 1 gram. Bisa dilihat pada tabel, gas sisanya itu 1 gram hidrogen. Selanjutnya oksigen yang dipakai itu 16 gram, berarti bersisa 2 gram. Totalnya tetap hasil penjumlahan 3 ditambah 8, 21 gram, 18 gram uap air, dan 3 gram sisa dari gas yang terbentuk ya. Oke, jadi perbandingannya itu selalu tetap. Kalau tetap mengikuti hukum perbandingan massa tadi, maka sisanya adalah gas sisa. Tidak semua berbentuk produk. Selanjutnya itu ada hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda bunyinya ketika 2 unsur membentuk lebih dari 1 senyawa dan perbandingan salah satu unsurnya tetap, maka perbandingan unsur lainnya dalam senyawa tersebut adalah bilangan bulat yang sederhana. Nah, di sini katanya kalau ada senyawa yang terdiri dari 2 unsur, ya, ada 2 jenis unsur. Salah satunya itu perbandingannya tetap, maka yang lainnya itu harus dalam bilangan bulat yang sederhana. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalnya di sini unsur itu terbentuk dari senyawa A dan B. Nah, A dan B ini bisa menjadi AB, AB2 atau AB4. Nah, jadi pada 3 jenis senyawa ini, misalnya kalau dia senyawanya natrium dengan klorida, jadi itu bisa membentuk NaCl, rumusnya itu AB, tidak ada spesinya ya. Jadi kalau ada A dan B itu bisa jadi AB, AB2, AB4. Nah, jadi menurut hukum perbandingan berganda ini, perbandingan pada 3 senyawa tadi AB, AB2 dan AB4 itu unsur A-nya sama.
sama-sama 1 ya, sama-sama 1 A-nya. Yang berbeda apa? B-nya. Ada yang B-nya 1, ada yang B-nya 2, dan ada yang B-nya 4. Nah, tapi B ini juga harus dalam bilangan bulat yang sederhana, tidak boleh dalam bentuk koma. Jadi 1, 2, 3, 4, nah, dan seterusnya. Jadi dia harus dalam bilangan bulat. Tidak boleh 1,5 atau 2,3, nggak boleh. Jadi perbandingannya itu harus dalam bilangan bulat yang sederhana. Itu contoh hukum perbandingan berganda. Nah, ini contoh senyawanya ya. Atom hidrogen dan oksigen. Langsung kita masuk ke aplikasinya. Atom hidrogen dan oksigen itu bisa membentuk H2O air dan H2O2 atau peroksida. Jadi H2O dan H2O2. Nah, kita lihat di sini pada H2O, perbandingan massa H banding O adalah 1:8. Pada peroksida H2O2, perbandingan massa H banding O adalah 1:16. Bagaimana perhitungannya? Silahkan dilihat pada kotak dialog ini ada H2O, ARH-nya itu kita kalikan 2, HRO-nya itu 1 ya. Jadi 2:16. ARH itu 1 dikali 2, HRO itu 16 dikali 1. Jadi 2:16. Kalau kita buat dalam bilangan yang sederhana, dia jadi 1:8 ya, hidrogen banding oksigen. Nah, pada peroksida H2O2. Jadi hanya 2, O-nya 2. Jadi 2 kali 1 banding 2 kali 16, 2:32. Kalau kita buat dalam perbandingan yang sederhana, hidrogen banding oksigen itu 1:16. Jadi dari situ ya, perbandingan massa hidrogen banding oksigen pada air itu ditunjukkan dengan yang warna merah. Bisa dilihat lagi box yang warna ungu. H2O itu perbandingannya 1:8 antara hidrogen dengan oksigen. Sedangkan yang tulisan berwarna hijau itu H2O pada peroksida perbandingannya adalah 1:16. Oke. Setelah tahu dari mana perbandingan itu, kita cek lagi perbandingan hidrogen pada air itu warna merah, hidrogen pada peroksida itu warna hijau, 1:1, sama-sama 1 dia. Selanjutnya, oksigen pada air itu warna merah 8 dan oksigen pada peroksida itu warna hijau 16. Jadi di sini dilihat salah satunya yaitu hidrogen, perbandingannya tetap 1:1 walaupun spesiesnya sama-sama 2, H2O dan H2O2. Tapi perbandingannya dalam bentuk sederhana dia adalah 1:1. Nah, unsur yang kedua yaitu oksigen itu perbandingannya 8:16. Tadi bunyinya selalu unsur kedua itu perbandingannya dalam bilangan bulat yang sederhana. Maka kita sederhanakanlah 8:16 tadi sehingga dia menjadi 1:2. Nah, 1 dan 2 ini itu akan menjadi spesi pada oksigen ya di tiap-tiap senyawa. H2O1 itu pada air. Bisa dilihat yang tulisan berwarna merah 1, sedangkan yang berwarna hijau itu pada peroksida adalah perbandingan O untuk peroksida H2O2. Jadi dia dari masanya menentukan itu tadi spesinya baik H2O1 atau H2O2. Ya, jadi sesuai dengan hukum perbandingan berganda tadi bahwa jika salah satu atom memiliki perbandingan yang tetap, maka atom yang kedua perbandingannya adalah bilangan bulat yang sederhana. Oke, kita lanjutkan lagi contohnya pada karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen itu bisa membentuk karbon monoksida CO, C-nya 1, O-nya 1, dan bisa membentuk karbon dioksida CO2, C-nya 1, O-nya 2. Kita lihat bagaimana perbandingannya. Pada karbon monoksida, perbandingan massa C banding O itu adalah 12:16 ya. Jadi nomor massanya si karbon itu 12,
sedangkan si oksigen itu 16. Jadi 12 banding 16 karena sama-sama 1. Nah, pada karbon dioksida yang tulisan berwarna biru, karbon banding oksigen itu 12 banding 32. Kenapa 32? Karena ada 2 oksigen di situ. Satu oksigen kan 16 nomor nomor masanya AR-nya. Jadi 16 kali 2 32. Nah, dari sini kita lihat bahwa karbon pada karbon monoksida itu warna merah, karbon pada karbon dioksida itu warna biru. Sama-sama 12 banding 12. Kalau kita sederhanakan 1 banding 1. Jadi dia pembandingnya tetap. Salah satu unsurnya tetap, yaitu si C. Maka berdasarkan hukum perbandingan tetap, si O-nya ini harus dalam bilangan bulat yang sederhana. Kita lihat perbandingan massa oksigen pada karbon monoksida warna merah itu 16, perbandingan massa oksigen pada karbon dioksida itu 32 yang berwarna biru. Kalau kita sederhanakan 16 banding 32 itu akan menjadi 1 banding 2. Nah, 1 dan 2 ini menjadi spesi O pada senyawa itu tadi. 1 itu merah pada karbon monoksida, karbonnya tetap 1 banding 1, 12 banding 12. Nah, jadi karbonnya 1, oksigennya sesuai dengan perbandingan sederhana tadi. Pada karbon monoksida O-nya 1, pada karbon dioksida O-nya 2. Oke, jadi angka 1 dan 2 itu menunjukkan indeks O pada karbon monoksida dan karbon dioksida. Jadi terbukti bahwa perbandingan senyawa yang kedua itu dalam bilangan bulat yang sederhana. Oke, kita lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu hukum perbandingan volume ya. Hukum perbandingan volume ini digagas oleh Gay-Lussac. Bunyinya yaitu volume gas yang bereaksi dengan gas hasil reaksi itu berbanding lurus. Berbanding lurus dalam bilangan bulat sederhana. Ya, bilangan bulat sederhana pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi, kalau ada gas yang bereaksi, reaktannya dan hasil reaksinya atau produknya itu berbanding lurus. Ya, bentuknya bilangan bulat yang sederhana. Tapi ada catatannya, dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, kita lihat langsung di sini, kita sederhanakan bahasanya ya. Perbandingan volume gas sama dengan koefisien reaksi. Jadi, volume gas itu menunjukkan ditunjukkan oleh koefisien reaksi juga, tapi ingat hanya yang berwujud gas. Ini misalnya reaksi ada PQRS itu adalah koefisien, ABCD adalah senyawa. Bisa dilihat bahwa ABCD itu wujudnya adalah gas semua ya. Jadi koefisiennya itu menunjukkan perbandingan volume gas juga. Jadi ini contohnya, senyawanya langsung kita masuk ke senyawa ya. Gas metana dibakar, direaksikan dengan oksigen, gas metana dibakar itu menjadi karbon dioksida dan air, uap air ya. Semuanya berwujud gas. Jadi di sini kita setarakan reaksinya. Nah, dengan menambahkan koefisien bisa dilihat karbon ruas kiri 1, ruas kanan juga 1, hidrogen ruas kiri 4, ruas kanan masih 2, makanya kita kasih koefisien 2. Lihat yang berwarna orange, kita kasih koefisien 2 pada senyawa H2O. Jadi 2 kali 2 4, sama jumlah hidrogen di ruas kiri dan ruas kanan. Selanjutnya oksigennya, oksigen di ruas kiri itu masih 2, jadi 4. Maka di ruas kiri kita kasih koefisien yang berwarna merah ya, 2O2. Jadi koefisien 1 untuk metana, 2 untuk oksigen, 1 untuk karbon dioksida, dan 2 untuk uap air. Dari persamaan reaksi tersebut bisa kita lihat bahwa koefisien reaksinya 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ya, reaktannya sebelah kiri itu ada 1 dan 2, yang produknya sebelah kanan ada 1 dan 2 juga. Nah, apa artinya? Perbandingan ini kan koefisien reaksi. Bisa dilihat lagi pada
pernyataan yang di atas itu berwarna biru, perbandingan volume gas itu sama dengan koefisien reaksi. Jadi, perbandingan volume gas pada reaksi itu sama dengan koefisien reaksinya, yaitu 1:2 banding 1:2. 1 liter gas CH4, maaf ya, itu CH4 maksudnya, kurang ini dia. Oke, 1 liter gas CH4 itu direaksikan dengan 2 liter gas O2 menghasilkan tepat 1 liter gas karbon dioksida CO2 dan 2 liter gas H2O. Jadi sesuai dia dengan perbandingan koefisiennya. Nah, ketika 1 liter gas CH4 dan 2 liter gas oksigen O2 itu direaksikan, maka pasti terbentuk 2 liter gas H2O dan 1 liter gas karbon dioksida CO2. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir yaitu hukum Avogadro. Hukum Avogadro ini digagas oleh Avogadro. Bunyinya, gas bervolume sama itu memiliki jumlah partikel yang sama. Tapi syaratnya harus berada pada suhu dan tekanan yang sama, ya, T dan P yang sama, temperature and pressure. Jadi dia harus berada pada kondisi yang sama supaya sama jumlah partikelnya. Nah, ini dia secara sederhana kita tuliskan perbandingan volume gas itu sama dengan jumlah molekul. Ya, syaratnya temperatur dan pressure-nya itu sama. Volume gas sama dengan jumlah molekul. Oke, bagaimana contoh aplikasinya? Langsung kita masuk pada contoh. Jika 2 liter gas hidrogen H2 itu memiliki 8 kali 10 pangkat 23 partikel gas. Jadi banyak ya, banyak, sangat banyak, lebih dari miliar, ribu miliar ya, 23, 8 nolnya 23. Oke, jadi 2 liter gas hidrogen itu ada 8 kali 10 pangkat 23 partikel gas. Nah, berapa? Ini pada kondisi yang sama ya, temperatur dan pressure yang sama, maka 2 liter gas oksigen itu sama, kan sama-sama 2 liter volumenya. Jadi jumlah molekulnya juga sama. Kalau 1 liter berarti dia tinggal bagi 2. Kalau tadi 2 liter dia 8 kali 10 pangkat 23, berarti 1 liter itu 4 kali 10 pangkat 23. Kalau 5 liter tinggal bagi 2 lalu kali 5. Jadi 2 kali 10 pangkat 24. Ya. 4 kali 5. Oke. Jadi apapun jenis gasnya, kalau dia berada pada suhu dan temperatur yang suhu dan tekanan yang sama, maka jumlah partikel gasnya itu pasti sama. Kita lanjut pada video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.